Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya wawancara siang ini. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Tujuan saya hari ini untuk berdiskusi mengenai rencana pembuatan media sosial sekolah itu. Di antaranya ada Instagram, WhatsApp, dan juga akun TikTok. Menurut Ibu, apakah memang sekolah dasar negeri seperti kita ini perlu media sosial? Wah, menurut saya sangat perlu ya, Pak. Apalagi di zaman sekarang ya, Pak. Informasi itu lebih cepat datang dari media sosial ya. Khususnya bukan khususnya ya, buat kita para orang tua yang aktif di sosmed pastinya lebih bisa mendapatkan informasi lebih banyak tuh pasti dari si sosmed. Kalau orang pegang handphone tuh bisa berjam-jam kan ya. Nah, jadi bagus juga sih Pak. Saya setuju tuh untuk pembuatan sosmed di SD ini. Betul sekali Bu, saya setuju juga nih Bu. Kalau dari sisi Ibu sebagai ketua komite yang mewakili aspirasi orang tua murid, manfaat utama yang diharapkan itu seperti apa Bu kalau dari sosial media sekolah? Yang pertama itu seperti tadi informasi ya Pak, mengenai kegiatan sekolah, mungkin atau ada ekstrakurikuler, lomba atau lain sebagainya. Yang kedua itu agar sekolah bisa dikenal lebih apa ya Pak, lebih luas pada masyarakat gitu, untuk membangun citra sekolah juga ya Pak pasti. Saya sepakat juga dengan pendapat Ibu. Jadi media sosial ini tidak sekedar untuk komunikasi, tapi juga peningkatan citra sekolah itu ya. Kalau dari sisi orang tua yang menjadi kekhawatiran atau hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan media sosial ini apa Bu? Hmm, Kalau sekarang tuh kan banyak ya ada yang namanya short video baik di YouTube atau di Instagram itu ada kita biasa sebut reels ya Pak. Biasanya itu banyak video-video atau konten-konten pendek yang gampang di scroll oleh anak-anak. Jadi baiknya agar lebih dibatasi Pak. Seperti videonya atau unggahannya gitu hanya yang untuk mengedukasi gitu. Seperti itu sih Pak intinya pokoknya yang disaring lah Pak gitu mana yang baik untuk anak SD mana yang tidak, lebih saya sih setujunya lebih memberikan informasi dan kegiatan sekolah aja sih. Jadi nggak seperti sekarang itu Bu, ya, jadi kan nggak ada keterbatasan gitu ya, biasanya ada yang begitu. Kalau ya seperti itu. Jadi mendapat anak-anak yang jadi ya. Masuk itu masukan yang sangat penting buat saya. Saya berencana untuk membentuk tim media sosial sekolah. Tentunya di bawah pengawasan kepala sekolah. Jadi kami juga akan menulis aturan tertulis, juga termasuk cara publikasi konten konten. Itu harus juga. Kalau menurut Ibu nih, eh, apa nanti akan media sosial ini akan bermanfaat benar-benar untuk seluruh warga sekolah ini? Seharusnya sih ya, melihat perkembangan sekarang ya Pak ya. Memang banyak saya lihat juga sekolah-sekolah SD lain sudah mempunyai sosmed. Wah kalau melihat perkembangan sekarang ya Pak ya, itu memang sangat dibutuhkan ya Pak. Saya sepakat nih. Jadi intinya media sosial ini bukan sekedar untuk gaya, tapi sebagai sarana komunikasi, informasi, dokumentasi, dan promosi positif sekolah. Dari sisi orang tua, apa yang menjadi kekhawatiran atau hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan media sosial sekolah? Oke, kalau menurut saya ada dua hal Pak ya. Yang pertama pastinya untuk privasi anak tuh ya Pak, harus benar-benar dijaga. Contohnya seperti terkait nanti kita ada video atau foto itu perlu apa ya dijaga Pak, jangan digunakan untuk sembarangan. Karena mengingat sekarang kan banyak ya Pak yang istilahnya dari sosmed kita bisa Ya. banyak lah masalah terjadi gitulah itu. Dan yang kedua itu seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak juga sempat sebutin Bapak akan membuat aturan yang jelas ya Pak. Itu saya setuju sekali sih Pak. Soal peraturan tentang pengolahannya, dan juga harus ditangani oleh tim yang mengerti ya Pak pastinya supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari. Alhamdulillah, Ibu ini terakhir nih dari saya. Oke, baik. Apakah ada saran khusus dari komite agar media sosial ini benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga sekolah? Oke, untuk saran saya pastinya jangan
cuma buat Pak. Biasanya tuh banyak sekolah yang cuma buat tapi dia itu nggak aktif dalam menggunakan. Dia minimal dalam seminggu adalah posting-posting 3 kali dalam seminggu gitu Pak. Jangan cuma buat nanti nggak dipakai, cuma juga ya kan. Gitu sih Pak. Terus kayak apa ya Pak? Libatkan siswa dalam konten-konten positif. Contohnya misalnya kayak siswa lagi ekstrakurikuler bikinin tuh Pak, seru tuh Pak, pasti Pak, gitu kan. Itu juga pastinya kalau dilihat sama orang tuanya kan akan bangga ya Pak. Iya, iya. Itu. Yang terpenting sih media sosial ini diarahkan untuk tujuan pendidikan sih Pak, itu aja sih Pak, bukan sekedar buat hiburan atau gaya-gayaan. Setuju Ibu. Masya Allah, sangat luar biasa Ibu. Terima kasih. Ini saya sangat berterima kasih atas waktu dan masukan dari Ibu siang ini. Semoga rencana kita berjalan dengan baik, membawa manfaat untuk guru, siswa maupun orang tua. Terima kasih banyak.